Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Ajakan Sang Juru Selamat. Kita dengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesuh dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita tahu, kita lihat, kita baca dari media-media elektronik maupun media sosial, dari macam-macam pengalaman di sekitar kita pada masa ini. Saat zaman semakin maju dengan tuntutan hidup yang tidak selalu mudah, dengan tingkat kesibukan yang luar biasa, dengan tingkat persaingan juga yang tidak ringan. Kita temukan banyak orang yang mengalami situasi-situasi yang tidak mudah dalam hidupnya. Ada yang mengalami stres yang berat, depresi, dan tidak sedikit yang kemudian mengambil tindakan bunuh diri, mengakhiri hidup karena tidak lagi mampu untuk menanggung penderitaan, tidak lagi mampu menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidup, karena tidak lagi mampu untuk memikul segala macam pergumulan, beban hidup, beban batin, dan sebagainya. Karena itu, lalu bunuh diri dijadikan sebagai cara terakhir untuk mengakhiri macam-macam penderitaan lahir maupun batin. Memang harus diakui saudara-saudari umat beriman terkasih, bahwa mengandalkan kekuatan sendiri untuk menanggung segala beban penderitaan hidup, segala macam pergumulan, itu sangat tidak memadai. Penderitaan itu perlu dibagi, bukan saja dengan sesama manusia, tetapi teristimewa dengan Tuhan. Ada satu kalimat yang bagus yang mengatakan begini, penderitaan yang dibagi, maka penderitaan itu menjadi ringan. Sukacita yang dibagikan, sukacita itu akan menjadi semakin besar. Apalagi saudara-saudari, kalau entah itu penderitaan, entah itu pergumulan, ataupun sukacita dibagikan kepada Tuhan, betapa kita akan menemukan kelegaan. Kelegaan batin, kelegaan jiwa. Ketika sesama manusia, saudara-saudari misalnya, tidak dapat diandalkan lagi, maka Tuhan dengan caranya sendiri datang membantu dan menguatkan kita untuk menghadapi penderitaan kita. Seringkali ketika kita datang membawa permasalahan, pergumulan, persoalan kita kepada Tuhan, persoalan itu tidak selesai, tetapi kita memiliki kekuatan bahwa kita tidak berjalan sendiri. Kita memiliki kekuatan batin bahwa semua persoalan, semua pergumulan, segala penderitaan dan salib itu dapat kita tanggung kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Pengalaman campur tangan Allah inilah saudara-saudari
yang menguatkan kita untuk menghadapi penderitaan, untuk memikul salib, untuk menanggung segala beban yang secara manusiawi kadang-kadang memang seakan-akan kita tidak mampu memikulnya sendiri. Pengalaman campur tangan Allah inilah yang misalnya dialami oleh Nabi Musa ketika dia ragu bahwa dia akan diterima sebagai pemimpin bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan Mesir. Ketika dia tidak menemukan jalan untuk meyakinkan bangsa Israel, Tuhan menempatkan dalam mulutnya kata-kata penuh kuasa untuk meluluhkan hati bangsa Israel. Dan ketika dia tidak sanggup membujuk Raja Mesir untuk melepaskan bangsa Israel, tangan Tuhan yang perkasa diacungkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, pengalaman bahwa segala peristiwa pengalaman, lebih-lebih pengalaman yang berat, pengalaman yang menekan, pengalaman yang tidak mudah dalam hidup ini, ketika kita menempatkannya dalam kerangka penyelenggaraan Tuhan, maka pengalaman-pengalaman itu justru mendatangkan kekuatan iman, mendatangkan kelegaan jiwa. Maka saat hidupmu terasa berat, pergumulanmu terasa sangat berat, datanglah kepada Tuhan dan nikmati kelegaan, timbah kekuatan. Itulah yang diyakini oleh Nabi Yesaya ketika dia berkidung dalam bacaan pertama hari ini, saudara-saudari. Yesaya mengatakan demikian. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Maksudnya bangsa Israel mencari Engkau. Ketika hajaran-Mu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa. Seperti wanita yang mengandung yang sudah dekat waktunya melahirkan, menggeliat sakit, dan mengerang karena sakit beranak. Demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Saudara-saudari, kita melihat di sini satu ungkapan iman dari Nabi Yesaya akan seluruh pengalaman hidup mereka yang berada dalam kerangka penyelenggaraan Tuhan. Pengalaman-pengalaman hidup yang tidak mudah, pengalaman hidup yang berat, penderitaan, salib, masalah, dan sebagainya dilihat di dalam kerangka penyelenggaraan Tuhan yang bijaksana. Ketika saudara-saudari pengalaman-pengalaman itu kita tempatkan dalam kerangka penyelenggaraan Tuhan, maka memang kita akan dengan lebih mudah memikul setiap persoalan. Kita akan dengan lebih mudah melewati masa-masa sulit. Sekali lagi, barangkali masalah kita tidak selesai. Beban kita masih ada, tetapi kita menemukan kekuatan untuk mampu menjalaninya karena percaya bahwa segala sesuatu ada dalam penyelenggaraan Tuhan. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, Tuhan senantiasa memberi jalan keluar untuk setiap persoalan yang secara manusiawi tidak terpecahkan, tidak terpikulkan. Hatinya yang penuh kerahiman selalu sedia menerima manusia yang letih, yang lesuh, yang berbeban berat, dan memberi kekuatan. Marilah kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudari-saudara, satu pertanyaan refleksi untuk kita adalah, maukah kita membagi beban-beban hidup kita juga kepada Tuhan? Ataukah kita masih mau memikul semuanya dengan hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri? Saya yakin, saya percaya saudara-saudari, tidak ada yang mampu kita pikul sendirian kalau kita hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi bersama dan bersama dengan Tuhan, kita akan mampu melewati setiap permasalahan. Kita akan mampu
memikul setiap perkara. Kita akan mampu menjalani hidup ini, bahkan kalau situasinya sungguh sangat ekstrim. Sebab pada Tuhan ada kekuatan, pada Tuhan ada kelegaan, pada Tuhan ada ketenangan jiwa. Jangan sampai kita melupakan Tuhan yang senantiasa menyelenggarakan hidup kita dengan bijaksana. Jadi, saudara-saudari, saat hidupmu terasa berat, saat hidupmu terasa penuh dengan persoalan, dengan beban-beban hidup, tekanan-tekanan yang kadang-kadang tidak mampu dipikul, datanglah kepada Tuhan. Tuhan Yesus akan menganugerahkan kelegaan. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa memanggil kami untuk datang kepadamu lebih-lebih saat beban persoalan sungguh berat, saat tak ada jalan keluar, saat segala sesuatu atau semua orang bahkan meninggalkan kami. Engkau senantiasa menyediakan diri. Engkau menawarkan kelegaan. Engkau menawarkan kelegaan jiwa. Bimbing berkati kami, agar kami mau meletakkan segala beban hidup kami di dalam penyelenggaraanmu yang bijaksana. Jangan keraskan hati kami untuk tidak mau membagi beban penderitaan ini kepada sesama dan terutama kepadamu. Semoga Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, mereka yang memikul beban-beban berat yang kadang-kadang seakan tidak terpikulkan. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.